Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati man tabi' wa ummatihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari jamaah Masjid Al-Quran yang saya hormati, pada hari Senin tanggal 30 Juni tahun 2025, saya bacakan terjemahan daripada kitab Al-Bajaji bab 4 ini, bab tentang Kanjeng Nabi. Jadi kita biar tahu apa yang kita baca, paham artinya. Jadi cinta kepada Kanjeng Nabi bukan dogma, tapi berdasarkan pengetahuan. Kalau tanpa pengetahuannya dogma. Dogma itu ya pokoknya taklid tanpa tahu dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atilillahumma qablahul karim bi'afin salim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, harumkanlah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan semerbak wewangian sholawat dan salam keselamatan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allah, ya Allah, limpahkanlah sholawat keselamatan keberkahan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma tamma min habli syahrani ala masul aqwalil marwiyah. Ketika beliau telah cukup sempurna 2 bulan dalam kandungan, menurut kisah yang masyhur diriwayatkan, tufiya bil Madinah di Munawwati Abu Abdullah. Ayahnya Said Abdullah wafat di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi baru Kanjeng Nabi dikandung 2 bulan, bapaknya sudah meninggal. Kanjeng Nabi sudah yatim sebelum lahir. Wa kana qad istaja bi ahwali bani Adi min at-ta'ifatin najjariyah. Saat itu ayah Nabi Muhammad SAW sedang berada di tengah-tengah keluarga pihak ibunya, Bani Adi dan suku Najjar. Jadi Kanjeng Nabi itu lagi di Madinah Al-Munawwarah. Kalau setahu saya di sejarah yang lain itu Kanjeng Nabi sedang berdagang dan singgah di keluarganya Sayyidah Aminah sama budaknya. Wa makasa fim sahroni sakima yu'anuna subhahu wa sakwa. Di sana ayahnya tinggal sebulan dalam keadaan sakit dan mendapatkan perawatan mereka. Jadi Sayyid Abdullah menderita sakit dan dirawat oleh keluarga istrinya. Walamma tamma min hamli ala rajhi tis'atu ashurin qamariyah. Ketika beliau telah cukup sempurna 9 bulan qamariyah dalam kandungan. Jadi 9 bulan hitungan qamariyah itu bulan, tapi belum ada hijriah, tapi hitungannya udah qamariyah. Kalau hijriah dihitung semenjak hijrahnya Kanjeng Nabi, tapi hitungan qamariyah. Jadi artinya 9 bulan dikalikan 29 atau 30 hari. Wa analiz zamani ayan jali an sudah, dan sudah dekat masanya menjelang kelahiran beliau. Hadara ummahu lailatu maulidihi Asyatu wa Maryamu fi nisbati minal hadiratil qudsiyah. Pada malam kelahirannya ibunya Siti Aminah, jadi ibunya Nabi Siti Aminah dikunjungi oleh Siti Asyah. Siti Asyah itu istrinya Raja Fir'aun yang soleh, yang memelihara Nabi Musa. Jadi lahirnya Nabi itu ditungguin sama istrinya Fir'aun yang soleh, yang merawat Nabi Musa. Dan Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. 2 wanita mulia beserta danyang bidadari surga. Itu lahirnya Kanjeng Nabi. Wa hadhal mahadu fa waladahu sallallahu alaihi wasallam murayata usana. Tak lama kemudian ibunya melahirkan beliau dengan cahaya yang berkilauan memenuhi alam semesta. Jadi ada cahaya dari tempat lahirnya Nabi sampai ke alam semesta, sampai ke langit. Kemudian wa hadahu wa muhayyan, tadi kita baca, wa muhayyan kam samsi minka mudi, sinar wajah beliau laksana sinar matahari. Jadi sinar wajah Nabi laksana sinar matahari. Asfarat anhul lailata gharra'u, karena sinarnya malam menjadi terang, karena sinarnya cahaya wajah Nabi.
Lailatul Maulidil ladzi kana litina surum biyaumihi wasdiha. Malam kelahirannya merupakan hari kegembiraan dan hari kemegahan bagi umat beragama. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani bahagia karena memang menunggu lahirnya Kanjeng Nabi. Cuma setelah itu mereka mengingkari. Kenapa? Karena tidak lahir dari Bani Israil. Karena lahirnya Kanjeng Nabi ini sudah ditulis difirmankan Allah di kitab Taurat dan kitab Injil. Yauma nalati wa dihibnatu wahbi min fahari malam analhul nisa. Hari kelahirannya merupakan hari kebanggaan bagi Siti Aminah, kebanggaan yang belum pernah diboleh wanita lain. Kenapa? Ya karena Siti Aminah melahirkan orang paling mulia sejagat raya. Wa'adat qamaha bi afdali mimma hamalat qablu Maryamul adra'u. Putra yang dilahirkan lebih utama dari putra yang dilahirkan Siti Maryam atau putra-putra lahir sebelumnya. Jadi sama Nabi Isa alaihissalam lebih mulia. Wa tawalat busrul hawa TV angkot walida Mustafa wa haqqal hana. Dan terdengarlah suara kegembiraan. Hawa itu suara tanpa wujud, karena dengan kehadiran Nabi pilihan ini akan datang kemudahan-kemudahan lahirlah syariat agama Islam. Hadza wa qad istahsana al-qiyama illa dzikra maulidil syarifi a'immatu dawuri wayati warwiyah. Hadirin sebaiknya berdiri, ya, bagaimana saja berdiri. Jadi hadirin sebaiknya berdiri pada saat dibacakannya kisah kelahiran beliau Asy-Syarif Nabi Muhammad SAW menurut riwayat para perawi. Jadi untuk menghormati. Jadi memang kalau Kanjeng Nabi tidak menyuruh, tapi kita sebagai umatnya kita menghormati. Contoh mohon maaf, datanglah Pak Camat, berdiri kan semuanya. Nah, itu logikanya itu aja bagi Kanjeng Nabi. Jadi kalau menurut saya, jadi menyebut Kanjeng Nabi Sayyidina itu wajib, kenapa? Sopan. Contoh mohon maaf, hadirlah Burhan misalnya. Saya juga tersinggung kan, apa Kanjeng Nabi pakai logika. Hadirlah Burhan, biarpun saya tersinggung. Ya, hadirlah contohnya Prabowo, pasti marah. Hadirlah beliau. Makanya kalau Pak Soekarno, mohon hadirin semua berdiri karena hadir baginda yang mulia Soekarno. Pak Karno sebagai baginda yang mulia itu Pak Karno. Enggak salah, dia presiden Pak Karno. Jadi panggilan Pak Karno tidak pakai Kanjeng Nabi. Panggil datanglah, mohon maaf, Muhammad. Panggil mana? Pakai lo atau bapak kita dipanggil, coba bapaknya siapa? Dipanggil, mohon masuk Pak Nana contoh. Ini ada Pak Nana ini, contoh punten Pak Nana ya. Ini ada Asep anaknya. Nana. Marah nggak coba? Itu pakai logika. Jadi manggil Sayyid itu wajib bagi kita umatnya. Kalau Kanjeng Nabi kan rendah hati, ya memang jangan pernah manggil saya Sayyid. Itu Kanjeng Nabi karena rendah hati. Seperti saya, nggak usah manggil saya Haji, nggak usah manggil saya dokter, panggil saya Burhan. Ya harus gitu rendah hati. Tapi kalau saya dipanggil benar Burhan, pasti akan tersinggung hati kita, ya enggak? Kalau yang tersinggung Kanjeng Nabi bagaimana? Yang tersinggung Kanjeng Nabi ya berbahaya, ya enggak? Itu memberi syafaat gitu. Itu pakai logika sederhana. Itu contohnya betul. Pasti Asep marah kalau sama gitu. Nana Cina. Pasti Asep akan marah. Sama itulah logika sederhana itu. Jadi kita harus memuliakan, memanggil julukan yang terbaik. Makanya Allah SWT, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Enggak pernah ya ayuhan Muhammad, enggak pernah. Nabi Allah aja ya ayuhan Nabi. Itu Allah. Itu harus, makanya pandai membaca kita secara tersurat dan tersirat. Itu paham ya? Biarpun saya contoh, panggil saja Burhan lah itu tersuratnya mungkin artinya bagaimana dokter atau haji atau bapak atau apa itu seperti itu. Jadi demikian, semoga insya Allah kita dengan tawadu kepada Kanjeng Nabi, kita punya sifat rendah hati, bisa menghormati siapapun kepada baik orang di atas kita, di bawah kita, kepada siapa. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan kurangnya. Billahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.